Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan absen kehadiran kalian ya. Jadi apa ya? Aura, Sakit, Ayu Amelia, Amelinda, Dila Putri Ayu, Duratul Hikmah, Fadila, Hendra Gunawan, Iqbal. Mana Iqbal? Alpa, Indi, Kristina, Lepran Salimon. Sakit. Sudah berapa hari? Muhammad Sahril, Muhammad Zikra, Ribka Masampo, Reva, Siti Hajar, Siti Nurhaliza, Salsabila, Tiara. Mana Tiara? Saya persilakan kepada ketua kelas, ya, ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar, memimpin doa untuk teman-temannya, ya. Karena di sini semuanya Islam, jadi kita berdoa secara Islam. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, sudah makan? Sudah ya. Karena kalau tidak makan, otomatis akan terganggu proses pembelajarannya. Di minggu kemarin, ya, di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ciri-ciri dan struktur virus. Siapa masih ingat tentang ciri dan struktur dari virus? Ayo, angkat. Ayo, silakan, ketua kelas. Jadi ciri-ciri virus itu terbagi menjadi 10 bagian. Ya, silakan. Pertama itu virus itu berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mikro, dan yang paling besar itu 200 mikro. Kemudian yang kedua itu tubuh virus itu terdiri atas selabung proton, kapsid, dan bahan inti. Bahan inti ini berupa DNA dan RNA. Oke. Kemudian yang ketiga itu virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Kemudian yang keempat, virus hanya dapat direproduksi jika berada dalam sel hidup Oke. atau jaringan hidup. Dari gambar ini, apa yang Anda bisa analisis atau Anda bisa simpulkan lah dari Bapak saat menyajikan satu gambar. Di sini ada gambar, ini apa? Orang sakit. Ini nyamuk. Yang ini anak atau anak sekolah ya. Oke. Sekarang Bapak bertanya, apa yang bisa Anda simpulkan dari gambar ini? Ayo, silakan. Siti Hajar. Gambar tersebut saya bisa menunjukkan bahwa ada anak kecil, terus dia digigit nyamuk, terus dia mengalami sakit. Oke. Ada anak kecil yang digigit nyamuk dan dia sakit. Yang lain? Ayo, masih ada? Ya. Jadi di sini disimpulkan bahwa ada anak kecil yang digigit oleh nyamuk, ya, sehingga dia sakit. Penyebab utamanya adalah nyamuk. Oke. Penyebab utamanya adalah nyamuk. Jadi pada ini nyamuk apa ini namanya? Aedes aegypti. Penyebab dari demam berdarah. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peranan atau merugikan dan menguntungkan dari virus. Pembelajaran menggunakan teknologi itu berupa video, berupa gambar, itu akan apa? Memudahkan kalian untuk belajar, gitu. Kenapa? Kalau tanpa menggunakan video, tanpa menggunakan gambar, otomatis bisa dikatakan Anda hanya menghayal. Ya? Kenapa? Yang mana itu nyamuk? Nah ini.
Jadi tanpa Bapak sajikan gambar ini, kalian tidak akan mampu menyimpulkan. Itulah manfaat dari penggunaan media pembelajaran menggunakan video ataupun gambar. Ya. Tujuan pembelajaran kita. Kelihatan? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis. Jadi, sebentar Anda diskusi. Jadi, Anda mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan dalam aspek kesehatan masyarakat dengan tepat. Jadi, sesuai dengan tujuan, Anda akan menganalisis peranan virus yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dengan kita belajar ini, kita bisa mengetahui manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saya belajar tentang peranan virus kan. Saya belajar tentang virus kan. Anda bisa mengetahui, oh ternyata kalau virus ini itu dia merugikan buat tubuh kita. Oh yang ini menguntungkan buat tubuh kita. Jadi kita kaitkan pembelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada manfaatnya buat kehidupan sehari-hari tentang virus yang merugikan maupun yang menguntungkan. Jadi itu sangat penting. Berikutnya, sebelum kita mulai, Bapak akan menampilkan salah satu video, ya, menampilkan salah satu video. Nanti setelah Anda nonton video ini, Anda akan menganalisis apa yang ditayangkan di video tersebut. Bandung menjadi kota pertama yang mendapatkan. Oke. Dan sebelum videonya Bapak mulai, saya harap anak-anak sekalian dengan bersama mengamati apa yang dimaksud oleh video ini ya. Jadi diharapkan dari Anda menonton video ini, Anda bisa menganalisis masalah apa yang akan didapatkan dari video ini. Bandung menjadi kota pertama yang mendapat penyebaran nyamuk Wolbachia, yakni nyamuk Aedes aegypti yang diinjeksi bakteri Wolbachia. Rekayasa nyamuk ini bertujuan untuk menekan angka penyakit DBD di kota Bandung, menyusul tingginya kasus DBD di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat gencar menebar telur nyamuk Wolbachia di sejumlah. Bapak sudah sajikan gambar, apa video, ya, video tentang penyebaran apa? Nyamuk Wolbachia. Nah. Dari tampilan video tadi, masalah apa yang bisa Anda simpulkan di sini atau yang bisa Anda analisis? Ayo, siapa bisa? Dari video tadi. Ayo, silakan. Dari video yang ditayangkan tadi, masalah yang bisa saya angkat yaitu bagaimana cara mengatasi nyamuk DBD. Bagaimana cara mengatasi nyamuk DBD? Ayo, silakan. Yang lain lagi. Ayo. Bagaimana cara mengatasi? Ayo, selanjutnya Amelinda. Dari video yang dipaparkan tadi, saya bisa menganalisis sebutkan penyebab dari penyakit DBD itu apa saja. Oh iya. Sebutkan penyebab dari penyakit DBD. Oke. Penyebab penyakit DBD. Yang berikutnya. Ayo, silakan. Siti Ajar, ya. Dari video tersebut kan tadi membahas tentang
DBD. Nah, di sini masalah yang bisa saya simpulkan yaitu sebenarnya apa itu DBD? Oke, apa itu DBD? Ya. Silakan ditulis di papan tulis. Apa itu DBD? Bapak akan membagi Anda menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi kemarin, ya. Sudah saya infokan melalui WhatsApp bahwa ini nama-nama kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan berkumpul di masing-masing kelompok. Ayo, silakan berkumpul di masing-masing Oke. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, 3, dan 4. Nah, di LKPD itu ada di situ cara pengisiannya, ya. Tulis nama kelompokmu, kemudian bisa Anda baca tujuannya apa, tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, Anda salin kembali. Di situ juga ada orientasi peserta didik pada masalah. Apabila videonya tadi kurang jelas, mau ditonton kembali, Anda bisa mengakses melalui barcode link yang ada di LKPD. Ya. Kemudian rumusan masalah di situ ada, Anda cantumkan ada 3 masalah di situ. Ya, Anda cantumkan. Jadi rumusan masalah Anda, kemudian dijawab di jawaban hasil rumusan masalah. Kemudian untuk 2 lembar terakhir, Anda bisa menuliskan peranan virus yang menguntungkan dan peranan virus yang merugikan. Nah, diharapkan peserta didik bekerja sama, ya, dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Kemudian Anda bisa mengakses, ya, semua kan gunakan smartphone-nya toh? Ada pulsa tak ada? Ada, tidak mungkin tidak ada. Jadi Anda bisa mengakses melalui internet, ya. Anda bisa mengakses tentang materi apa yang akan dicari di situ. Oke. Dan kemarin juga ada barcode materi yang dikirimkan, bisa juga dibuka melalui itu. Jadi dalam pengerjaan ini Bapak beri waktu sekitar 40 menit, ya. 30 menit saja. Bisa ini bisa dulu nanti dibagi, ya. Lain nulis sini kan ada 3, ini jawab di sini, yang 1 jawab untuk terus menguntungkan ataupun merugikan, ya. Jadi di situ karena Bapak kan menilai kerjasama. Iya. Ya, di LKPD-nya itu bisa Anda cabut dulu. Jadi dibagi anggota kelompok supaya bisa kerja semua, ya. Bisa dikerja semua. Jadi satu kerja masalah, satu kerja yang menguntungkan, satu kerja yang merugikan, ya. Sebelum kita tampil, ya, sebelum kita diskusi, otak tadi sudah dipres. Sekarang kita relax, ya. Kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Masih ingat kan ice breakingnya, tak?
rumusannya Anda. Ketika saya katakan angkat tangan kiri, maka saya angkat tangan kiri atau kanan saya. Oke, Anda harus kiri. Siap? Siap. Pegang hidung Anda. Oke. Angkat tangan kiri. Masih ada yang. Ayo fokus. Pegang mulut saya. Masih ada. Pegang dahi saya. Ayo, fokus ya, fokus. Ayo fokus ya. Fokus. Angkat tangan sebelah kanan. Oke. Ya, yang berikutnya silakan. Kali ini saya tidak akan menampilkan dari kelompok 1 dulu, tapi di mana kelompok terbaik bagi saya. Oke? Saya persilakan kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bubarkan. Ayo silakan maju semua kelompok 4. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi kami, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Kristina Putri dan teman-teman saya yang di sebelah kiri saya, Hendra Gunawan, ada Fahira dan Kia. Nah, di sini kami akan memaparkan materi kami dengan yang rumusan masalah yang sudah ada di papan, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatasi DBD, yang kedua, sebutkan penyebab dari penyakit DBD, dan yang ketiga, apa itu DBD. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi DBD? Menurut data yang kami dapatkan, cara mengatasi DBD itu ada 3. Yang pertama, memberikan obat pereda nyeri. Dalam hal ini biasanya orang menggunakan jenis paracetamol. Yang kedua, terapi cairan elektrolit dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja otot, saraf, otak, jantung, hingga metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi perlu Anda lakukan pada saat proses penyembuhan DBD, terutama yang dapat memicu peningkatan jumlah trombosit dalam darah. Yang kedua, sebutkan penyebab dari penyakit DBD. Seperti yang diketahui, penyebab dari penyakit demam berdarah tersebut adalah faktor gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti. Nyamuk ini dapat tumbuh dan hidup subur di lingkungan tempat tinggal karena berbagai faktor. Yang ketiga, apa itu DBD? Demam berdarah dengue. DBD ini merupakan jenis penyakit akibat infeksi virus dengue yang masuk melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini sendiri selain menyebabkan DBD, juga bisa menyebabkan penyakit lain seperti demam kuning, demam Zika, dan cingkungannya. Penyakit ini dapat terjadi secara endemik di Indonesia dan berdampak pada kematian. DBD pada anak maupun orang dewasa sama-sama berisiko mengalami kematian. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan peranan virus yang merugikan. Peranan virus yang merugikan yang pertama yaitu virus pada manusia. Yang
Yang pertama yaitu virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan jutaan kematian dan dampak ekonomi global yang besar. Yang kedua yaitu HIV atau AIDS. Virus ini mengakibatkan AIDS, penyakit yang dapat mengakibatkan gangguan sistem kekebalan. Saya mewakilkan kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu bagaimana cara mengatasi penyakit dari demam berdarah ini. Oke, pertanyaan dari saudari Riza. Bagaimana cara mengatasi dari penyakit DBD demam berdarah? Silakan kelompok 4. Ayo kelompok 4. Ayo kelompok 4, silakan jawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurhalia. Seperti yang ditemukan tadi, bagaimana cara mengatasi penyakit demam berdarah? Cara mengatasinya seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama itu memberikan obat peredaran nyeri. Yang kedua, terapi cairan elektrolit. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bagaimana kepada saudara Khadijah? Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, silakan. Nah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Khadijah tadi. Dia menanyakan cara mengatasi dari penyakit DBD. Nah, di sini cara mengatasinya yaitu dari kehidupan sehari-hari kita. Cara mengatasinya dengan menguras bak mandi seminggu sekali dan membersihkan wadah-wadah yang digunakan untuk menampung air dan pasang pelampung nyamuk di kamar ketika ingin tidur dan jangan menutup atau menggantung baju terlalu lama serta menggunakan vaksin DBD dan selalu menjaga daya tahan tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tambahan. Ada masih ada? Kalau tidak ada kita kembalikan mungkin ke mana? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab dengan baik. Oke. Karena jawabannya sudah bisa diterima, bisa dimengerti. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan. Ini virus yang menguntungkan. Tadi sudah Anda cantumkan. Apa saja itu virus yang menguntungkan? Ya? Virus yang menguntungkan tadi sudah Anda bilang pembuatan vaksin lah. Sudah betul kan? Di sini dijelaskan bahwa pembuatan vaksin protein seluruh virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Contoh ini, ya. Contoh, Anda waktu kita 2020 diserang virus corona diperintahkan untuk vaksin, ya. Semua kan sudah ada vaksin, kan? Vaksin. Nah, vaksin itu adalah ini dari virus yang digunakan untuk melawan virus yang lain. Jadi, mau itu menguntungkan pembuatan vaksin. Ya, yang berikutnya rekayasa genetik untuk terapi gen itu rekayasa genetik menggunakan genetik dari virus. Kemudian pengobatan biologis, contoh ada bakteri yang berbahaya atau gen. Supaya bakteri ini bisa mati, diberikan virus berupa vaksin tadi. Oke, itu adalah contoh dari yang merugikan, yang menguntungkan. Sekarang adalah yang merugikan. Gambar saya bikin tahu. Nah, penyakit pada manusia tadi sudah disebutkan sama kalian ya, cacar, AIDS, sindrom, influenza, Ebola, demam berdarah, tadi DBD. Sesuai dengan yang kita tadi, ini masih nyata DBD. Yang berikutnya pada hewan, rabies. Rabies itu kan disebabkan oleh gigitan anjing, hewan. Ya? Di sini adalah pencegahan
dan pengobatan infeksi virus. Pertama, pemberian vaksin. Orang yang sudah terkena virus, terkontaminasi virus, dia akan diberikan pemberian vaksin seperti kita lalu. Divaksin sampai 2 kali corona. Kemudian pola hidup bersih dan sehat. Contoh, tadi kan kita bahas DBD, demam berdarah. Di situ pola PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehat. 1, menguras, menguras bak mandi ya. Menguras bak mandi, jangan menggantung. Sekarang Bapak meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada siang hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan sini aja. Mari mikrofon. Nah, di sini dari semua yang kita dapatkan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ada virus yang menguntungkan dan ada juga virus yang merugikan. Nah, contohnya seperti virus yang merugikan, yaitu seperti virus HIV, virus dengue, virus rabies, virus flu burung, dan virus tumor. Dan ada pula virus yang menguntungkan seperti oral polio vaksin, hepatitis B vaksin, varicella zoster vaksin, dan bakteriofag. Nah, itu semua yang bisa saya simpulkan dari yang kita dapatkan sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa ada yang menguntungkan dan juga virus yang merugikan. Oke, kita mulai. Silakan dijawab. Mari kita lanjut. Jadi hasilnya akan Bapak tampilkan ya. Hasilnya. Oke. Nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya atau melalui WhatsApp hasil dari kuisnya Anda tadi ya. Kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya ya persiapan kita akan membahas tentang materi bakteri ya, tentang bakteri. Jadi saya harapkan teman sekalian menyiapkan seluruh pembelajaran sudah bisa Anda mencari tentang apa itu bakteri ya. Kemudian karena waktu sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.